Sebenarnya Wali Songo di Indonesia itu tidak hanya yang biasa dikatakan oleh ahli sejarah. Maulana Habib Lutfi bin Yahya mengisahkan sejarah Wali Songo yang tidak terekam oleh para ahli sejarah. Ahli sejarah itu membuatnya berdasarkan kepentingan politik. Menurut Habib Lutfi, Wali Songo itu ada 5 generasi. Generasi pertama dipimpin oleh Syekh Jamaluddin Hussein atau Syekh Jumadil Kubro yang membawai 8 wali lainnya. Sebagian terpencar di Sumatera. Generasi kedua dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim yang membawa 8 wali lainnya, diantaranya Said Imam Kutub Syarif bin Abdullah Wono Bodro, Syekh Muhammad generasi Sunan ketiga Gayaseng, dipimpin oleh Said Imam Maulana Sunan Ibrahim Asmorokondi, Amir Rahmatillah Sunan Tembayan Gersik yang membawa 8 sunan, diantaranya Sinangka Sunan Ali Murtado, Al-Imam Ahmad Zainul Wali Lanang Maulana Ishaq, Imam Ahmad Rahmatillah Said Jalal Tuban, Syekh Datuk Kahfi, Syekh Muhammad Yusuf Parangtritis Jogja, Syekh Maulana Babullah Belabenong. Generasi keempat dipimpin oleh Imam Ahmad Rahmatillah Sunan Ampel yang membawa 8 sunan, diantaranya Sultan Abdul Fattah Sunan Derajat, Syekh Makdum Ibrahim Sunan Bonang, Syekh Maulana Usman Haji, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Sunan Mejagung, Syekh Maulana Ja'far Sodik Sunan Kudus, Sayyid Abdul Jalil Sunan Bagus Jeporo. Generasi kelima dipimpin oleh Sunan Bonang yang membawa 8 wali, diantaranya Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Trenggono, Sunan Zainal Abidin Kodi Demak, Sunan Muria. Pada masa Syekh Jamaluddin Hussein, perjuangan dititik beratkan pada keorganisasian, dedikasi, dan ekonomi. Kemudian dilanjutkan dalam dunia pendidikan dan pengkaderan pada masa Sayyid Malik Ibrahim sehingga dapat memasuki wilayah kerajaan tanpa campur tangan politik dan imbalan ekonomi. Selanjutnya, pada masa Syekh Asmorokondi mulai dilakukan pengaturan struktur organisasi sebagai media dakwah serta memperkuat perekonomian dan spiritual. Selanjutnya, pada masa Sunan Ampel dilanjutkan dengan pemetaan geografi dan antropologi. Selanjutnya pada masa Syekh Asmorokondi mulai dilakukan pengaturan struktur organisasi sebagai media dakwah serta memperkuat perekonomian dan spiritual. Selanjutnya pada masa Sunan Ampel dilanjutkan dengan pemetaan geografi dan antropologi, pembangunan ekonomi dan pertanian, pengelolaan tanah hadiah dari Hayam Wuruk dan Gajah Mada sehingga bisa menghidupi dakwah dan pendidikan. Selain itu, kerapian organisasi lebih disempurnakan sehingga melahirkan ketatanegaraan atau negarawan, ekonom, pertanian yang diantaranya dipegang oleh putra beliau Maulana Hasim, seorang ulama, fuqaha, tasawuf, ekonom yang mampu memberdayakan ekonomi umat sehingga fuqara, masakin, aitam, dan para siswa terjamin hidupnya. Sunan Bonang merupakan seorang yang alamah, membidangi segala ilmu, guru besar dari para sultan dan ratu, senopati, adipati, temenggung, dan guru para wali dan ulama. Kedudukan beliau adalah Sultanul Aulia fi zamanihi. Imam Ja'far Sodik merupakan seorang muhaddis dan faqih, mahir ilmu kelautan dan ekonom, dan pola pendidikan sehingga mampu mensejahterakan kerajaan dan lingkungan, serta seorang budayawan. Sunan Kalijogo merupakan seorang alim yang sangat memahami budaya, sekalipun aliran-aliran dan agama lainnya, sehingga mampu mengendalikan segala aliran. Dari situ beliau mendapatkan gelar Kalijogo, kalinya aliran-aliran. Di samping itu, beliau merupakan budayawan, seniman, pengarang gending dan lagu yang berbentuk puisi ataupun syair. Beliau juga seorang dalang yang mampu memadukan dari Mahabharata menjadi carangan, dari carangan menjadi karangan, dan dari karangan menjadi pakem para dalang, sehingga media tersebut juga menjadi media dakwah. Sunan Giri atau Muhammad Ainul Yakin merupakan seorang yang mahir hukum, mufti di zamannya, dan fatwanya sangat ditaati. Pengaruh beliau sampai pada anak cucunya. Di antaranya keabsahan para sultan di Jawa, beliaulah yang melantiknya. Sultan Abdul Fattah merupakan seorang alim yang bijaksana, luas wawasannya dalam kebangsaan, seorang negarawan, seorang politisi yang sangat rapi dalam mengatur struktur pemerintahan di zamannya. Pengaruh beliau sampai Malaka, bahkan Turki di zaman itu.
Syekh Ali Zainal Abidin atau Qodhi Demak merupakan seorang yang alama. Kebijakan-kebijakan beliau dalam syariat sangat dihargai pada waktu itu. Beliau sangat sukses dalam menjaga pemerintahan, keamanan, dan pertahanan. Sunan Gunung Jati adalah orang yang sangat allamah, negarawan, budayawan, ahli strategi. Pengaruhnya sangat luar biasa di kalangan muslim maupun non-muslim, disegani dan dicintai oleh umat, serta menjadi pelindung umat dan bangsa. Sunan Muria merupakan Sultanul Aulia fi zamanihi, pembesar ahli thariqah, budayawan, seniman, ekonom. Pengaruh beliau sangat luar biasa dan semua kalangan menengah atas dan bawah. Demikianlah sirah singkat Wali Songo yang disampaikan Habib Lutfi bin Yahya di dalam beliau pada hari Jumat pada tanggal 13 April 2012.